Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Tina buat video ini juga janji dengan, 2 orang teman ya, cie gaya. Ada bukan ada request, tapi kayak misalnya kayak, temen nanya gitu, terus, Miss Tina suka kayak bilang, Nanti aku buat ya video YouTube ya," gitu, eee, atau ada yang bilang, "Tulisin dong yang tadi tuh yang kita ngobrol," gitu. Nah, ini nih. Oke, eee, yang pertama Miss Tina mau, review ya film, Satu Kakak Tujuh Keponakan ya, tapi waktu ngobrol Miss Tina sebenarnya udah sempet sharing sama temen itu gitu ya. Jadi, menurut Miss Tina film ini, menarik ya untuk ditonton ya, dan, eee, bagusnya lagi dia itu, semua umur ya. Jadi, eee Miss Tina ajak anaknya Miss Tina gitu, dan yang Miss Ina suka itu menggambarkan tentang kehidupan nyata ya, maksudnya tentang perjuangan, seseorang gitu menjemput rezeki gitu, terus juga misalnya tentang kaitannya dengan, tanggungan yang dia perlu, bukan tanggungan ya, kalau Pak Nasrullah tuh kan kalimatnya katanya diganti ya lebih positif ya, amanah ya, amanah dia misalnya dia harus, dia perlu juga membiayai adiknya gitu, mmm, terus juga, di film itu juga ada tentang, eee, arti sebagai keluarga ya. Jadi kalau, keluarga itu bukan sebagai beban ya, tapi, jadi nanti ada dialog di situ tuh tentang, mmm, kalau keluarga tuh tanda kutip meski kayak nyusahin, tapi sebenarnya tuh nggak nyusahin gitu, karena itu memang artinya keluarga gitu ya. Itu bagian yang, cukup mengharukan ya. Terus kisah cintanya juga menarik, tonton sendiri. Tonton sendiri ya filmnya ya. Mungkin itu aja kalau review, tentang film, eee, Satu Kakak Tujuh Keponakan ya. Jadi, eee, menarik sih, menarik. Mati sendiri ini tadi layarnya. Oke, terus itu udah, satu request sudah, eee, udah mati Cile request ya, oke. Terus, Miss Lina mau juga, bahas nih yang tentang nih, kan Miss Lina sempet sharing tuh yang bukunya Pak Nasrullah, Rahasia Magnet Rezeki. Nah, Miss Lina tuh sempet baca lagi, bagian yang, Miss Lina tertarik untuk baca lagi itu, terutama tentang, positive motivation ya, terus juga tentang, jenis apa, yang energi-energi gitu. Jadi ada zona hawa nafsu, sama satu lagi zona apa ya maksudnya ya, pokoknya intinya kayak yang lebih takwa gitu ya. Kalau nggak salah namanya zona takwa ya, terus ada nilai-nilainya kayak -1 sampai, eee, 7 ya atau 8 ya, terus ada juga yang +1, itu nunjukin energi-energi kita ya, kayak misalnya kalau, kita lagi marah itu energinya minus gitu ya, tapi kalau misalnya kayak kita lagi pengabdian gitu, cinta itu energinya plus ya. Mmm, Mungkin insya Allah mungkin kayak misalnya 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 kayak misalnya nih buat video gitu ya, insya Allah plus ya gitu, like, I just wanna share gitu ya. Jadi memberi kan ya, energinya memberi gitu. Eee, nah, oh ya, di buku itu tuh, membicarakan tentang positive thinking ya, positive thinking, jadi pikiran yang positif ya, mungkin bisa kalau misalnya pahami sebagai, husnuzon gitu ya, bersikap berpikir positif ya, menghindari suudzon gitu ya. Karena di buku itu kan dijelaskan tuh tentang dunia kuantum ya, tentang, pikiran ya.
dunia kuantum tuh tentang kayak yang pikiran gitu yang nggak kelihatan ya, ini yang mesti Sina pahami ya. Terus jadi di dunia itu kita tuh satu dan terhubung. Kenapa katanya kita nggak boleh suudzon gitu, kayak kalau misalnya kita berpikir negatif tentang orang itu akan kembali lagi ke kita gitu, karena kita terhubung ya. Itu Misina juga baru dapet nih konsep ini ya. Jadi Misina juga masih, mencoba menelaah juga gitu. Tapi, menurut Misina, dengan berpikir seperti itu ya, ada keyakinan seperti itu bagus juga ya dengan untuk, menjaga menjaga hati ya, menjaga pikiran ya, untuk, berusaha untuk berpikir positif ya, husnuzon ya. Karena kan memang Allah juga menyarankan untuk berprasangka baik ya. Jadi kalau misalnya lebih ke, ambil positifnya ya. Terus udah positive thinking, terus abis itu, positive feeling ya, positive feeling. Jadi perasaan yang positif. Nah, kalau kamu emang suka kayak belajar gitu ilmu-ilmu kayak gini ya, kayak misalnya Misina mungkin di YouTube beberapa kali sharing, kayak Misina pernah ikut, eee, apa, seminar Millionaire Mindset-nya Bosman, itu diajarinnya kayak gitu gitu. Terus kalau misalnya kayak ngaji Roso gitu, atau kamu, belajar sama Mbak Tresnani, atau, ya ilmu-ilmu yang itu ya, yang soft skill gitu ya, eee, itu memang, penting ya untuk, positive feeling, merasa positif ya, karena, misalnya juga kerasa ya kadang, karena Messina juga tipenya ya moody ya, kalau misalnya kayak lagi down, lagi sedih tuh kok kayak nggak produktif gitu, males ngapa-ngapain. Tapi kalau lagi moodnya lagi bagus, lagi feeling good, like, I wanna create gitu kan, kayak mau, berkarya, menghasilkan sesuatu gitu ya, semoga insya Allah bermanfaat. Jadi, penting ya untuk menjaga positif feeling ini. Dan dari seminar yang Messina ikuti, Messina agak lupa ya siapa, tapi kalau nggak salah kayak Kang Sani ya bilang kalau perasaan itu bisa dikendalikan ya. Makanya kan kalau misalnya kayak belajar ada pikiran, perasaan, tindakan gitu ya. Ini, Messina juga masih belajar ya, kayak misalnya, eee, misalnya gini, kita, misalnya diri ini berpikir sesuatu gitu, diri ini berpikir sesuatu, misalnya berpikir apa ya, misalnya berpikir gini nih, nih, Missina sharing aja ya, karena Missina masih suka pikir kayak gini, kayak berpikir, "Kok uangku segitu ya?" Gitu, misal berpikir gitu, atau kayak merasa nggak bersyukur dengan uang yang dipunya gitu ya, misal gitu. Nah, dengan, berpikir seperti itu, perasaannya apa gitu ya, kalau misalnya kayak, pikirannya kayak, "Aduh uangku cuman segitu-gitu aja," gitu, misalnya gitu, berpikir gitu ya. Terus perasaannya jadi gimana? Perasaannya mungkin jadi kayak cemas, khawatir gitu, mikir, "Nanti cukup nggak ya uangnya akhir bulan?" Gitu, jadi kayak gitu kan. Terus tindakannya jadi apa gitu, tindakannya bisa jadi malah jadi males-malesan gitu, nggak termotivasi ya untuk lebih berikhtiar lagi, menjemput rezeki, misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya, pikirannya begini, kayak, "Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan saat ini. Ya Allah, lancarkanlah aku, berikan aku kekuatan untuk, bisa kelancaran, kemudahan untuk menjemput rezekimu, apa, menjemput rezekimu yang lain," misalnya seperti itu ya. Nanti kalau kita berpikir seperti itu, perasaannya kan jadi apa, perasaannya kan jadi lebih kayak optimis gitu ya, lebih happy, hatinya lebih, senang gitu ya. Terus tindakannya apa, tindakannya lebih, otaknya mulai jalan nih, berpikirnya kayak, "Gimana ya cara aku bisa menjemput rezeki lagi?" Gitu, kayak ya udah menghasilkan apa kek, kreasi apa kek, buat kelas kali gitu ya. Ya misalnya mau buat nih kelas bahasa Inggris ya, Speaking with Miss Lina. Cek aja di IG, Instagram @lesicourse, atau, misslina.english, dan itu terbuka untuk laki-laki atau perempuan ya. Eee, jadi kamu bisa berlatih bahasa Inggris, dengan itu. Oke, terus kemudian setelah positive thinking, positive feeling, terus itu positive motivation. Nah, positive motivation ini, lebih ke niat ya, niatnya apa. Dan kalau misalnya kamu belajar agama Islam kan kayak
syarat sah ibadah tuh kan niat niat ya, niat sangat dilihat, niatnya untuk ibadah, niatnya lillahi ta'ala gitu kan. Terus, sesuai ada perintahnya, terus sesuai dengan aturan aturan ibadah tersebut ya. Jadi niat memang sangat penting ya. Terus kalau, Pak Nasrullah itu di bukunya, menuliskan kayak ibaratnya nih misalnya hidangan di meja makan nih, positive thinking, positive feeling, positive motivation-nya itu ibarat, kalau nih ya misalnya pahamnya gini, positive thinking, positive feeling itu kayak lauk pauknya gitu, lauk pauknya yang ada di, meja, kayak misalnya apa, ayam goreng gitu misalnya, mmm, kangkung gitu, sambel misalnya gitu. Nah, positive motivation-nya ini tuh, ibarat, rice cooker yang dicetek biar mateng gitu, cetek mateng. Nah itu kan nasi itu kan sangat utama ya kalau orang Indonesia ya, kayak makan gitu kan. Nah jadi niatnya itu penting, kayak gimana kita, switch on gitu niatnya tuh lillahi ta'ala, itu sangat menentukan ya kan kalau misal kamu belajar kan misalnya ada kisah katanya, orang dia, nggak dapet tuh pahala jihad padahal dia sudah melakukan jihad. Kenapa? Karena dia niatnya, supaya dianggap, oh dia jihad di jalan Allah gitu, bukan karena Allah gitu ya. Jadi, niat ini sangat penting ya dan Misina kadang kalau mau ngulang lagi bacanya tuh Misina, yang buku yang itu Rahasia Magnet Rezeki Misina baca lagi tuh yang Positive Motivation terus yang energi-energi yang, ada di situ ya. Terus apa lagi ya, terus mungkin, Misina mau sharing lagi nih tentang malas ya. Jadi, eee, Misina punya cara nih ya kayak, awalnya kayak dari ngobrol gitu tapi kayak jadi misalnya kamu punya temen gitu, kamu bisa kayak misal seminggu ini kamu janji mau ngelakuin apa gitu ya. Terus, misalnya kamu nggak misalnya aku ngelakuin apa, kamu ngelakuin apa gitu. Terus kalau misalnya nggak ngelakuin konsekuensinya apa, kayak gitu. Dan alhamdulillah itu jadi, membuat Misina termotivasi gitu untuk melakukan, mmm, apa yang perlu dilakukan ya. Itu juga bisa misal kamu nggak punya temen ya, kamu nggak punya teman, boleh nanti sama Miss Tina boleh DM aja di IG @missina.english gitu, atau kamu mau sekalian apa, latihan bahasa Inggris juga boleh. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sharing Miss Sina, terus juga oh ya, berkaitan dengan jemput rezeki, nih nanti Miss Sina, ada produk baru nih, nanti insya Allah di @tokomissina.english ya. Tunggu tanggal mainnya. Di sini, drop, shipper, ada produk kosmetik yang, kayaknya itu produk buatan Indonesia deh dan harganya terjangkau dan di sana juga pakai. Seneng banget itu, ramah di kantong. Oke, mungkin itu aja. Selamat liburan buat kamu yang besok libur. Yang belum follow IG Missina bisa follow di @missina.english. Kalau kamu mau lihat-lihat kursus bahasa Inggris Missina juga bisa di @lsi course. Ya, oke mungkin itu aja nanti kebanyakan promosi. Thank you for listening. Bye, see you in the next video insyaallah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.